Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen. Tonton terus videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian sehat ya, agar bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan lancar. Oke, kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen. Ada yang masih ingat nggak eksponen itu apa? Karena sebenarnya SMP kalian udah pernah belajar tentang eksponen. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Nah, inilah kompetensinya, yaitu menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dan logaritma dalam pemecahan masalah. Sebelum mulai lebih dalam ke materi, jangan lupa siapkan buku catatannya, kemudian catat dan pahami. Oke, kita ke pengertian eksponen dulu ya. Ada yang masih ingat? Kalau ada A pangkat N itu artinya apa? Artinya itu adalah perkalian dengan pengulangan basis yang sama. Nah, ini dinamakan basis ya, si A. Ini dinamakan pangkatnya. Jadi ketika ada basis dipangkatkan, berarti si basisnya itu akan berulang-ulang sebanyak pangkatnya. Jadi misalnya ada 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3. 3-nya ada 2, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat yang berlaku pada operasi bilangan berpangkat atau eksponen. Oh iya, nama lain dari eksponen itu perpangkatan ya. Nah ini, jadi ketika basisnya itu sama dan dia dikali, berarti pangkatnya itu akan dijumlah. Sebenarnya sifat-sifat, 8 sifat ini semua kalian sudah pernah pelajari ketika SMP. Jadi ini itu hanya mengingatkan saja. Ketika ada A pangkat P dibagi A pangkat I, ketika basisnya sama dan dia dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Berlaku untuk sifat-sifat seterusnya. Jadi nanti yang kalian lihat itu adalah basisnya gimana, sama atau beda. Selanjutnya kita ke persamaan eksponen. Jadi nanti ada bentuk-bentuknya ya. Ada 3 macam bentuk yang akan saya berikan. Yang pertama adalah ketika dia bentuknya A pangkat Fx sama dengan A pangkat P dengan A-nya lebih dari 0, berarti ketika dia ini ada soal seperti ini, kita dapat menyelesaikan persamaan itu menggunakan sifat ini. Dengan A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini ada A pangkat U sama dengan A pangkat V. Berarti ketika basisnya itu sudah sama, berarti pangkatnya pun akan berlaku sama. Berarti U sama dengan V. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 4 pangkat X-2 sama dengan 1/16. Nah, di sini ada tanda persamaan. Berarti kita mesti menyamakan basisnya terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan sifat yang tadi diberikan. Nah, di sini 4, di sini 1/16. Berarti basisnya kita samakan menjadi sama-sama 4 pangkat. Nah, ini menjadi 4 pangkat X-2 sama dengan 1/16, kita ubah menjadi 4 pangkat. 16 itu adalah 4 pangkat 2 kan? Tapi karena dia posisinya seper, berarti pangkatnya menjadi negatif 2. Setelah itu, berdasarkan sifat tadi, ketika basisnya sudah sama, berarti pangkatnya pun akan menjadi sama. Berarti X-2 akan sama dengan minus 2. Selanjutnya, dengan menggunakan aljabar, minus 2-nya itu akan berpindah ke kanan menjadi positif, yaitu minus 2 ditambah 2, hasilnya adalah X sama dengan 0. Berarti hasil dari pertanyaan ini himpunan penyelesaiannya adalah 0. Bukannya kosong ya, tapi nilainya adalah 0. Ada jawabannya. Jawabannya itu adalah 0. Oke, selanjutnya tentang persamaan bentuk yang selanjutnya, yaitu ketika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Sebenarnya sama tadi. Jadi di sini ketika ada A pangkat U sama dengan A pangkat V, nanti ketika basisnya sudah sama, berarti dia pangkatnya pun akan menjadi sama. Jadi setiap soal jangan lupa menyamakan basisnya terlebih dahulu. Ketika basisnya sudah sama, berarti baru bisa kita kerjakan.
Oke, kita akan masuk ke contoh. Jadi ada 8 pangkat 2x plus 1 sama dengan 128 pangkat x minus 5. Nah, berarti si basisnya ini, yang sebelah kiri basisnya 8, yang sebelah kanan basisnya 128, berarti masing-masing basis ini kita samakan basisnya. Berapa sih yang mereka bisa sama? Nah, 8 itu bisa kita jadiin 2 pangkat. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Sedangkan 128 bisa kita jadikan 2 pangkat 7. Nah, kemudian berdasarkan sifat eksponen, ketika pangkat ketemu pangkat, berarti dikalikan pangkatnya. Berarti menjadi 2 pangkat 6x plus 3 akan sama dengan 2 pangkat 7x minus 35. Ini jangan lupa dikalikan satu-satu ya. Jadi ini 3 pangkat 3 dikali 2x ditambah 3 kali 1. Yang ini pun juga 7 kali x dikurangin 7 kali 5. Selanjutnya, karena basisnya sudah sama, berarti pangkatnya pun akan berlaku sama. Berarti 6x plus 3 akan sama dengan 7x minus 35. Selanjutnya, dengan menggunakan aljabar, didapatlah minus x sama dengan minus 38, sehingga x-nya sama dengan 38. Untuk bentuk yang selanjutnya yaitu persamaan eksponen yang dapat diubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan ya. Jadi, tugasnya itu adalah cari contoh dari persamaan eksponen yang dapat dibentuk ke dalam bentuk persamaan kuadrat, kemudian cari penyelesaiannya. Nah, ini nanti tugas kalian ini kalian tulis di buku latihan, kemudian hasilnya diupload di Google Classroom. Dulu untuk pertemuan kali ini, jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp group atau kolom komentar di Google Classroom. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.